warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, ketemu lagi di acara Boss and Bro Show. Seperti biasa bersama saya Heru Bos Bro dan sahabat setia saya Papa Zidan. Nah, pada kali ini biasanya kita selalu kehadiran bidadari ganteng. Bidadari ganteng. Bidadari cantik. Kali ini kita kehadiran Koko Tampan. Sebenarnya malas gue nih bintang tamu kali ini. Iya, laki soalnya. Bisa cewek cakep-cakep nih. Gue juga males. Gue wawancara lu berdua, gue males sebenarnya. Biasa diapin sama bidadari. Bidadari lah. Kita biasa mengapit bidadari. Bapak tadi callingan jam 3 siang. Iya. Bapak datangnya jam 8 malam. Kan saya dari Singapura. Oh iya. Delay tadi pesawat. Oke. Sekarang ini dia soalin saya, sahabat saya, suhu saya, guru saya. Widih, berat. Ya langsung menerangkan diri sendiri. Saya takutnya ganti nama. Ya, gue biasa dipanggil Jala Setayu. Wih. Jala Setayu. Tahu jala kan tuh buat nangkap ikan tuh. Jala. Serius. Iya, itu kan jala tebaran namanya jala. Emang dia itu lahirnya di Jala apa? Ya, artinya apa Jala Setayu artinya apa? Jadi Jala Setayu tuh tahun 97 gue mulai terjun dalam dunia yang lu pasti pada kagak ngerti dah dunianya. Dunia apa tuh? Dunia maya. Dunia yang diciptakan sama Tuhan, dunia lain, dunia yang sifatnya kagak bisa dilihat oleh mata, hanya oleh mata-mata orang-orang tertentu yang bisa ngeliatnya. Gue males dah kalau dia ngomong kayak beginian. Dan gue yakin lo berdua nggak bakalan bisa tembus itu. Iya, berarti orang-orang yang punya panca tujuh. Panca indera, Panca warna. panca tujuh, puyer. Oke. Jadi itu sebenarnya dipelajari atau titisan dari leluhur 97 itu. Jadi satu sisi, gua banyak orang bilang dan orang tua gua bilang, gua keturunan dari Panjalu. Oh. Panjalu itu siapa tuh? Eyang Boros Ngora Anom, di daerah Jawa Barat. Oh. Gitu. Jadi emak gue itu titisan titisan ke-7. Satu garis masih ya. Masih satu garis. Tapi dari istrinya Eyang Panjalu yang ketiga. Yang ketiga. Lahirlah putra Eyang Panjalu yang bernama Ki Ageng Asterja. Nah, dari situlah mulai tuh silsilah gue. Silsilah terus sampai ke sini. Sampai ke gue sekarang. Tapi ada selain itu berguru nggak atau mempelajari kemana hingga bisa menambah ilmu gitu? Nah, jelas. Gue udah pasti gue berguru. Ya. Gue berguru keliling kemana-mana. Karena memang hobi gue dalam dunia seperti itu. Ya. Hobi gue tuh mencari sesuatu yang orang tidak cari. Maaf, 97 tuh usia berapa tahun itu? 97 gue lepas SMA. SMA. Tapi SMA lu suka tawuran nggak? Alhamdulillah. Enggak. Kadang tawuran, kadang kagak. Oh iya. Tawuran secara gaib. Oh pernah. Ntar gue cerita tuh. Tawuran secara gaib nanti gue cerita tuh. Nah, itu ada tuh. Waktu pertama tahu tanda-tanda, wah gue bisa dapet titisan ya, wah gue bisa ada kelebihan, keahlian atau ke sesuatu yang dapat dari leluhur tuh gimana tanda-tandanya? Pertama kali tahu gitu. Jadi tanda-tandanya itu sih emang udah dari lahir. Ya, gua lahir Rabu Kliwon. Ya, jam 8 pagi di salah satu rumah sakit di Jakarta, ya, di Tanah Abang. Percaya nggak percaya, emak gua lahir, gua nggak ada ari-ari, tapi Bukan yang ada emak gue melahirkan. emak gua melahirkan gue tanpa ada ari-ari yang keluar dari vagina emak gue nih, ya, dari rahim ke vagina emak gue ini sebilah keris. Abis itu baru gue. Dan itu saksinya seorang dokter di rumah sakit tersebut. Jadi keris dulu Baru gue. Kenapa nggak namanya Kris? Vokalisnya Jamrut dong. Krisyanto. Aduh, ntar cerita juga nih bakal nih ya, pokoknya hobinya nyanyi. Kris masih ada nggak Krisnya? Krisnya alhamdulillah sampai sekarang dipegang sama kakek gue, tapi gue nggak pernah lagi ke sana, jadi gue nggak tahu itu masih ada atau tidak. Krisnya maksud ukurannya berapa senti? Ukurannya hanya ya segede jempol beginilah. Jempol ya. Kecil. Dan setelah di tes begitu ya ke toko emas, ternyata itu emas putih. Emas putih. Tapi waktu hamil itu ada keanehan nggak? Nyokap gue waktu hamil gue ceritanya itu ya nggak tahu, gue lupa, ini berdasarkan nyokap ya, nyokap gue udah almarhum ya, mudah-mudahan nyokap
mendengarkan dan menyaksikan kita bertiga nih di surga ya. Amin. Jadi entah 6 bulan atau yang ke-7 bulan ada petir tuh. Petir nyamber ya. Lagi posisi hujan, nyokap buka pintu, petir nyamber ngantem pohon kelapa, terus disaksikan sama abang gue. Petir itu berhenti di dada nyokap gue. Entah berhenti karena kuasa Allah ataupun berhenti karena nyokap gue pas posisi habis sholat asar dan masih memeluk Al-Quran. Kayak gitu. Nah, masih meluk Al-Quran, itu berhenti di situ. Tetapi kakak gue yang di belakang 10 meter jaraknya lagi tiduran di kursi, itu kena kesambar kakinya. Dan sampai sekarang kakinya hitam. Tapi nyokap alhamdulillah, itu nyokap hanya bilang itu hanya apa? Ngeliat blur warna-warni aja. Kayak pelangi lah gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti lu Pohon depan rumah hancur kata nyokap. Abang anak Tanah Abang dong. Apa? Anak Tanah Abang dong. Gue udah di Depok, cuma gue dilahirkan di sana. Iya, Di Tanah Abang. Sama. Lahir Tanah Abang. Saya Tanah Abang juga. Gue tanam pok. Abdul Muiz. Sekarang udah jadi Selayar daerah ini. Nah, terus setelah itu pas mulai tahu dapat itu kan SMA tuh. Itu baru dari mimpi atau memang tiba-tiba bisa mempraktekkan sesuatu atau gimana petunjuknya itu? Ya, bukan petunjuk sih. Ada satu permasalahan di internal keluarga, ya. Terus salah satu orang tua nih mengundang seseorang datang yang insya Allah ingin mendamaikan lah kerukunan. Nah, gue berguru lah sama beliau. Bukan berguru, jadi beliau berkata, kamu nak ada sesuatu dan dia akan lebih mengarahkan lah istilahnya. Ya, akhirnya gue masuk di sebuah majelis taklim dia dan sampai dengan sekarang. Karena kadang-kadang ada yang nggak kuat bang. Itu akhirnya salah jalan. Kalau nggak ada yang lain begitu. Kalau salah jalan muter balik ya. Di portal. Kena puter sagiling deh. Teman ada yang begitu karena nggak kuat dia belajar sendiri memperdalam sendiri akhirnya itu. Iya, ada beberapa yang kita juga kan jadinya. Kita kan juga kan belajar pengajian kagak tiap hari ketemu. Hanya seminggu 2 kali di malam-malam tertentu majelis taklim gitu ya. Tapi yang serunya ya selama dengan beliau saya pasti keliling Indonesia. Nah, ini pengalaman spiritualnya nih yang paling diingat, baik yang menyenangkan, menyedihkan, menyeramkan, itu apa? Coba ceritain deh. Jadi nih gue punya pengalaman nih ya. Jadi gue mau cerita nih khusus di channel show Bos and Bro Show. Ya, denger nih, simak ya. Karena ini real dan nyata dan bisa dikonfirmasi ke gue langsung. Jadi tahun 2002 gue berangkat ke satu daerah di Jawa Timur ya, sudah mau ke wilayah-wilayah Madura lah ya. Itu ada sebuah tempat wisata tetapi yang belum terjamah pada saat itu. Ya, pada saat itu belum terjamah. Namanya daerah Ambulu, Rambi Puji, Bande Alit, Puger. Nah, ini pantai nih. Wah, ini yang menyimpan mistik lah gitu ya, magis gitu. Karena ada penunggu-penunggu di sana yang dipercaya sama orang-orang sekitar. Nah, di daerah itu gua sewa perahu ya. Dan itu penjagaan marinir tuh terakhir tuh ya, di posko marinir. Dan pada saat itu lagi angin barat nih bro. Jadi lagi angin barat nih, maksudnya ombak lagi gede, lagi besar-besarnya. Tapi karena berhubung itu wilayah gua harus ke sana, gua bilang sama ya tentara di sana dan anak-anak pantai di sana, gua tetap harus ke satu tempat. Gua nyebrang ke satu pulau ya. Yang nggak ada, memang pulau itu nggak disebutin apa namanya, cuma pas gue sampai di sana dibilangnya itu Pulau Lembah Bayangan, ya. Jadi ada air mancur tuh dari mata banyak, itu keluar air di situ. Itu airnya tawar, nggak asin. Airnya tawar, tapi pada tengah pulau. Pulau. Nah, harapan gue sih Bos and Bro ntar meluncur ke sana. Ketemu sama beliau ya. Karena sampai dengan sekarang gue dengar info dan gue masih ada orang di sana, beliau masih hidup. Padahal beliau udah dia di situ dijagain sama cucunya cucu
Cicit. Cucu Di jauh banget, bawah cucu. Cicit ya. Jadi cucunya cucu. Beliau bernama Mbah Laju. Nah, Laju. Nah, terus itu apa namanya? Sosoknya itu kayak apa tuh bentuknya tuh? Apa Ya, wanita? ibu-ibu. Tadi pas gue masuk ke sana, gue tanya sama seorang cewek di situ, gadis, ternyata dia bilang saya cucu dari cucunya beliau. Beliau tuh di dalam, rumahnya gubuk. Nah, gue masuk, di situ ada makam, ya, dan ibu-ibu itu duduk di samping batu nisan. Nah, gue tanya itu makam siapa? Katanya makam suaminya. Ya, loh, kita datang, kok ibu-ibunya nggak keluar gitu? Harus digendong. Wah, kenapa harus digendong? Gua kesana dulu berempat, ya, dipandu sama orang karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia nih, beliau bahasa Madura, ya, Madura kuno gitu. Nah, sampai sana, diangkat, digendong, wah Bang Jidan sama Bro Heru nggak bakalan percaya deh, sulit untuk percaya, makanya harapan gua bos and bro untuk berangkat ke sana, karena di atas ininya badan, Oh masih daging. paha ke bawah itu sudah tulang belulang. Oh, bisa begitu? Sudah tulang belulang dan dia bisa berjalan. Wallahu alam bisawab. Ya, itu hanya kuasa Tuhan. Tapi kelihatan sama semua orang. Kelihatan sama semua orang. Nggak bisa diabadikan dengan kamera gitu atau handphone. Ada dulu gua abadiin. Cuma seiring berjalan waktu gua udah lupa lagi gua nyimpannya di mana itu semua di mana. Gitu. Namanya siapa itu? Namanya Mbah Laju. Mbah Laju ya. Mbah Laju. Mbah, dia wanita ya. Wanita. Mbah Laju. Jadi badannya atas nih masih ada dagingnya, ke bawah tuh nggak Udah ada tulang belulang aja. Nah, jadi gue selama 1 bulan gue menjalankan perjalanan Pulau Jawa dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ke Jawa Barat, itu gue ketemu 303 ajengan. Ya, ketemu 303 ajengan. Ajengan itu apa sih? Ya, yang sifatnya ulama mubalik, asati gitu ya. Ada juga gue ketemu beberapa habib di sana ya. Terus ziarah ke makam-makam para raja. Nah, tapi yang berkesan 2 tempat. Yang tadi selama gue 1 bulan gue berjalan itu, yang berkesan tuh 2. Yang satu gue ketemu Mbah Laju, yang kedua gue ketemu Kimaung. Kimaung itu berarti di Jawa Barat dong? Jawa Barat, Gunung Gajah. Gunung Gajah. Di mana tuh Gunung Gajah? Cianjur pojok Cidaun sana. Oh, pojok. Saya taunya Taman Gajah situ dekat. Dekat Mawangsa. Orang pakai namanya doang Kimaung. Tapi ini memang sosok asli berbadan manusia, bermuka macan. Oh. Dan usianya juga udah ratusan tahun mungkin. Yang lebih gilanya lagi, gua sampai di sana sambil makan sate kelinci, gua bertanya-tanya gitu ya. Disamperin sama 5 orang. Kebetulan gue berempat dan 1 gayet gitu ya. Jadi gue berlima. Itu tahun 2002 gue naik ojek 2 juta rupiah 1 ojek. Satu ojek. Ojeknya ojek trail modifikasi gitu ojek ya. Trail modifikasi yang bannya itu dirantai. Pakai kawat-kawat. Nah, gue perjalanan itu lewat pematang sawah, lewat udah jurang kanan kiri. Pokoknya kalau jatuh udah mati berdua. Mati serenteng. Sampai di atas gue ketemu dengan beliau dan dipersilahkan masuk sama beliau. Beliau mengeluarkan sesuatu dari dadanya, pusaka Jawa Barat Kujang. Oh, kayak gini nih, kayak di topi gue nih di Kujang nih. Nah, ya Kujang. Nah, dia keluarin mobil itu ya. Itu Kijang. Jangan kalau mau beli mobil aja di OLX aja mobil Kijang. Enggak, gue bingung yang kalau selama perjalanan apakah ada petunjuk sebelum melakukan perjalanan gitu, ya, setuju. Jadi kalau kita dulu bilangnya bertawaju. Ya. Jadi itikaf malam di masjid, ini mau kemana lagi. Makanya gue bilang tadi, gue ketemu 303. Iya. Dan memang lo ketemu sama yang istilahnya putih semua gitu ya. Kayak itu kalau nggak ada putih juga. Karena gue di daerah Sancang, di daerah Pamengpek, ada yang sifatnya ya hitam. Ini antara hitam putih, ini grey area bro. Abu-abu. Ya, abu-abu ya. Ini grey area nih. Kita nggak bisa bilang bahwa itu ilmu putih, itu ilmu hitam. Tapi bagaimana lu berdua berguru dan implementasi lu di kehidupan. Iya. Kalau masalah abu-abu, ini rambutnya Papa Jidan yang udah abu-abu nih. Antara putih sama hitam lah. Oh, dia kan gue percaya ilmu putih, glowing ya gak? Pakai Monty kayaknya pakai ya. Dan gue satu-satunya spiritual yang ganteng bro. Iya, tampan, ini gue bilang tadi. Pokok tampan. Nah, terus gue mau tanya tuh, tadi ketemu Kimau, tuh dialognya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Lo bisa? Insya Allah. Apa yang dibicarakan sama waktu ketemu Kimau? Waktu ke Madura lo bisa?
Pakai gayet Gayet. ya. Oh gitu ya. Ada gayet. Oh waktu kesana enggak. Berhubung gue Jawa Barat, jadi gue bisa bahasa Nah Sunda. gimana? Apa yang diomongin sama Kimau? Ngomongin masalah apa? Tiada kekuatan ilmu di dunia ini yang bisa mengalahkan sholat 5 waktu. Itu pesan beliau yang secara physically itu tidak senormal kita. Tapi nasihatnya melebihi daripada orang normal. Tidak ada kekuatan ilmu apapun ya yang bisa mengalahkan ibadah sholat 5 waktu. Oke, cakep. Iya. Enggak segitunya ya. Kekuatan Nah terus seperti itu. tadi dikasih apa? Sesuatu Jangan pusaka. gitu ya. Ya, bukan pusaka, dia mengeluarkan pusaka, kepala gue diketok sama dia. Terus? Tak, Udah. terus gue dikasih belangkon. Oh gitu. Gue Belangkon Sunda. Belangkon Sunda sama beliau. Terus masih ada belangkonnya? Masih ada. Dijual nggak? Enggak lah. Ada isinya itu, Pak. Ada isinya. Ntar Pasir. kalau lo pakai rambut lo makin panjang, Bro. Nanti nggak bisa digunting nih, bahaya nih. Bahaya. Rambutnya kayak- Kalau Jangan guntingnya bikin mahal. tumpul. Jadi berapa tuh? Jadi 100 miliar kalau sekali. 2 kali, 3 kali, 303 miliar. Rambutnya panjang ini, badannya kisut kayak jenglot. Ribet. Itu ada lagi ya pengalaman spiritual lainnya? Yang Ada menarik? pengalaman yang sifatnya ketika gue di Surabaya, gue nginep di satu hotel. Dan pengalaman ini gue udah ceritain di Radio SK dulu. Oh, Ya. Oh. Di Radio SK Radio sama PP dulu. Oh ya, terus? di radio apa gitu, terus gue dapet duit dari 375.000. Oh, itu Gue ceritanya menang. gimana? Iya. Jadi gue nginep nih, ya. Gue bilang sama guru gue nih, guru gue kan, gue harus balik dulu nih. Selama sebulan ini gue harus balik karena jam 8 pagi gue harus ada pertemuan. Jadi gue harus balik dari Surabaya. Jadi gue first flight gitu ya. Nah malamnya itu sekitar jam 9 gue nginep ke salah satu hotel. Dan itu nggak jauh dari bandara. Juanda ya. Nggak jauh dari bandara. Gue mau masuk, gue nengok ke rombongan mobil, guru bilang, yakin mas kamu nginep di hotel ini? Gue bilang iya deh pak, udah deh nggak usah cari lagi di hotel di mana-mana. Saya masuk aja sini. Nah rokok gue ini di kantong, tapi tiba-tiba jatuh. Oh. Rokok gue tiba-tiba Dalam jatuh. kantong, ya? Padahal dalam kantong. Atau enggak celana jeans lagi? Jeans dan gue periksa-periksa Keras. nggak ada yang bolong. Iya, keras. Yakin nggak ada yang bolong. Nah, kalau bahan masih longgar mungkin ya. Kalau jeans kan Ya, keras. kalau sundel bolong bisa aja jatuh di sini rokok gue. Tapi itu enggak. Guru tanya lagi, yakin mas kamu nginep? Terus gue jawab lagi, iya pak, saya tetap di sini. Akhirnya gue bayar satu malam itu 375.000. Gue kasih 400, kembali jigo. Baliknya lu kemanain? Gue kantongin lah. Gue kembali. Fokusnya jangan ke situ. Gue kalau mau duit langsung gue cepet. Oh, cepat. Terus? Nah, gue cabut. Gue bukan cabut. Jadi Ambil gue kunci. dapat kunci, Ya. check-in gitu. Biasanya gue kalau mau nginep gue periksa kamar. Oh, Bagus nggak AC-nya gimana gitu ya. Kali ini gue nggak. langsung aja terima Pokoknya kunci. langsung lah. Yang penting dekat sama airport. Airport. Gue pikir gue naik lift ke atas bro. Enggak tahu ini. Ternyata bukan naik lift, gue dibawa keluar. Jadi hotel itu petak-petak. Nih hotel, ada skat. Hotel, ada skat. Ini hotel apa kontrakan gue bilang. Gitu kan, hotel apa kontrakan. Losmen kan itu, losmen. Padahal itu tingkat begitu depannya. Gue pikir ada lift, gue pikir naik lift. Ternyata itu kantor manajemen. Gue dibawa keluar, terus gue bilang, di sini kan ada beberapa kamar. Gue bilang sama room boy-nya, mas, saya di sini aja nih kosong. Dia jalan nunduk, hanya nyeret tas gue. Toto gue dibawa di agak tengah, pintu gue buka, gue masuk di situ, itu suasana mencekam dan amat sangat kagak enak. Biasanya gue kalau lagi jalan-jalan spiritual begitu, gue kagak telepon keluarga. Malam itu gue telepon keluarga, kira-kira jam 12. Keluarga gue cuma ngangkat, cuma bilang, hati-hati suster ngesot. Gue malah nakut-nakutin gue. Bukan nenangin deh. Beneran keluarga lo tuh yang ngomong. Iya. Oke. Oh tuh gue telepon ya. Gue bilang kamar nggak enak nih, gerah gini-gini. Padahal AC udah banyak. Nah, gue punya rokok yang lebih pahit, nggak ada korek bro. Waduh. Gue punya rokok nggak ada korek. Gue diam, toto pintu kamar sebelah gue kebuka, krek. Gue dengar tuh, gue keluar, gue tengok begini karena cuma skat doang gitu kan. Pintu gue buka, gue keluar. Nah, lagi ngerokok nih orang. Wah. Terus gue bilang, Pak, boleh nggak join gabung? Iya. Atau saya minta beberapa koreknya deh Pak. Dulu korek gini deh. Batang. Batang. Ngerokok bareng sekitar jam setengah 2, jam 2 sampai setengah 2 gitu ya. Dia nguap. Waduh, gila mati tidur nih. Padahal gue mau begadang nih sama dia. Dia bilang, Mas, saya tidur duluan ya. Oke deh Pak, saya minta Pak koreknya ya. Gue kaset tuh, yang untuk bakarnya gue ambil beberapa batang. Gue masuk kamar. Pas gue lagi ngobrol tuh memang pintu kamar gak gue tutup, karena gue bisa ngeliat gitu kan. Gue masuk.
Gua ngerokok, gerah bener, suasana udah gak enak. Hujan turun. Nah, kamar itu gua kasur 2. Di sini ada nakas lah ada untuk nakas, naruh meja kita kecil ya. meja kecil, ada telepon gitu kan. Dan ini jendela. Bunyi bedak, ketiup angin. Di kamar lo. Di kamar. Gua geser pakai kaki. Tuh kasur kan? Supaya Berarti itu. inilah ketutup. Terus gua tarik lagi kaki, gua tarik selimut, bedak. Lo gua lihat kok kayak nggak berubah. Ya, posisi kasur kayak nggak gua geser. Gua geser lagi, gua matiin lampu, gua tarik selimut, itu bunyi bedak. Gua tengkurap. Pas gua tengkurap, bro, apa yang terjadi? Ada tangan megang kaki kiri gue. Gede lagi. Tangan masuk ya, bukan di atas selimut nih Bang Jidan. Dalam kakinya langsung Di dalam selimut. dingin dong tangannya. Dingin. Ya. Kayak lagu apa tuh selimut tetangga. Gua langsung terpaku, gua diam. Gua ingat kepada Allah. Itu nggak tahu rasa dingin, nggak tahu rasa hangat, nggak tahu rasa apa yang ada di otak gue. Atau tadi pas gue lagi ngobrol sama tuh bapak sambil ngerokok, kamar terbuka, orang masuk. Pikiran masih begitu aja, Pikiran normal begitu. ya. Oh, orang masuk nih. Udah normal. Lu dengar ada suara tuh? Ketawa-ketawa. Serem sih ceritanya, gue takut gue sedih. Dia suara asli. Jadi udah begitu, gue diam, ya Allah, gue baca-baca deh tuh. Kok nggak pergi juga? Nggak pergi-pergi. Terus terbesit juga, apa guru ngetes gue? Ini masih lama nih. Dan itu tangan nggak berubah, megang terus di kaki kiri. Karena gue. tadi lo inget, lo yakin nih mau nginep di sini. Iya. Terus? Terus gua geblarin selimut, gua hidupin lampu, gua teriak. Udah basah kotor lah gua teriak, gitu kan? Itu nggak ada. Hening, gua lari ke WC, nggak ada. Akhirnya pintu gua digedor-gedor dari luar. Pintu gua digedor-gedor dari luar. 2 orang nyamperin gua, "Mas, ono apa, Mas? Kok teriak-teriak?" "Oh, boten, Mas. Saya lagi ngigo sampai segitunya." Gua nggak mau cerita. Akhirnya gue lipat baju semua, gue pakai celana redek bengek, gue cabut dari kamar itu. Gue ke lobi. Ada satpam lagi tidur. Resepsionis sudah kosong. Udahlah sampai breakfast. Nah, udah jam 5:30 begitu, gue minta taksi. Oh, berarti lo dari jam 3-an 4-an itu di lobi. Gue di lobi. Gue nggak dalam kamar. Gue udah cabut dari kamar. Udah tuh nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Gue cabut kan. Nah, terus katanya jangan taksi, pakai mobil hotel. Dulu masih biayanya 18.000, mobilnya Espas. Ke bandara. Ke bandara nih, 18.000 mobil Espas, eksekutif pas-pasan. Pintu tetap sliding door, kayak Alphard Mini dulu. Alphard Mini. Orang bilang Alphard terkutuk. Nah, di situ gua tanya dong sama supir. Iya. "Pak, nyun sewu, Pak. Di hotel ono apa, Pak?" "Ono uang, Mas." Ya, gue juga tahu. Lucu ya. Ono uang, Mas. Ya, gue juga tahu. "Pak, ini tiket saya. Saya naik Adam Air. Saya berangkat first flight. Dan gue janji, Pak, gue nggak bakal lagi balik ke hotel. Tapi tolong jelasin gue ada apa." Akhirnya dia cerita, tapi dia mohon maaf, dia nggak mau. Gue bercerita lagi tentang dia, gitu ya. Dia ngeri dipecat. Gue ditaruh di kamar 212. Dia cerita bahwa hotel ini udah 3 tahun ada satu bangsal yang tertutup. Satu tempat yang tertutup. Dan gue bilang, "Nggak mungkin, Pak. Saya semalam di kamar 212, mobil berhenti." Terus dia bilang, "Nggak mungkin, Mas. Panjenengan bohongin saya." Saya bilang, "Kalau saya bohong, Pak, kapal saya meleduk." Saya mati. Terus dia cerita, "Emang kenapa, Pak?" Ya makanya dia nggak mau disebutin. Jadi katanya di situ ada, ya mohon maaf ya, cewek panggilan gitu. Mungkin ada cowok iseng gitu ya. Terus cewek dibantai. panggilan dibantai. Di nomor 212. Di tempat 212. Kenapa bangsal itu tutup? Karena sudah ada 5 orang yang tidur di situ. Dan 5 orang itu jadi jenazah. Karena diganggu sama Tadi yang megang makhluk tersebut. Jadi bukan 5 orang sekaligus. Satu ini ya, atau dipegang kakinya lompat kaca. Makanya cuma kamar itu yang pakai besi. Makanya gue bisa jelasin. Kamar itu ada besinya kan, Pak. Terus ada pintunya tuh kacanya begini. Oh iya, Mas, benar. Karena yang kamar lain nggak ada. Hanya itu doang yang beda. Dikasih teralis karena orang pada kelempar dari jendela. Kelempar dari jendela. Seperti itu. Untung berarti si bapak-bapak yang sebelah itu bener orang bener.
orang benar yang nanya, gue orang benar. Iya, yang ngasih lo korek itu. Iya, orang benar. Karena dia ngetok-ngetok. Mas, anu apa mas? Yang gue bilang gue ngigo. Kata dia, ya ampun ngigonya begitu banget. Iya. Oh jadi untung ya bisa selamat. Ya, kalau enggak kan yang lain udah 5. Iya nggak? Iya. Gue yang ke-6 dong. Gue datang. Gimana, jangan sampai lo bilang berdua gue ngomong merok nih. Oke, jadi itu ya. Sendirian di rumah gue. Ya lu nginep rumah gue udah sini. Gue tidur sama Cio. Dan gue berharap kejadian gue di Surabaya, kejadian sama lu malam ini. Jangan dong, Pak. Nah, kalau gue mau tahu keahlian di spiritual itu apa, Bro? Perasaan lu pernah jadi pasien gue lo. Aku pura-pura gak tahu. Gak tahu. Pasien gue lo. Dompet gue jadi saksi, dompet gue jadi saksi. Dilempar duit gue, dompet gue kosong. Dilempar duit jadi 5 juta bererakan. Ini dompetnya. Barangnya masih ada sampai sekarang. Terus sama satu lagi dompet ini pernah menjadi saksi. Ini bro, gue pernah tiba-tiba buka dompet begitu mau sambil minum ya? Boleh nih ya. Ternyata ini di resleting ya. Jadi gue ada resletingnya. Gue buka, itu ada kayak lidi. Gue nggak pernah naruh kayak gituan. Gue tanya sama temen gue sampai rumah di Pambolang, gue tanya sama temen gue sih namanya Mustari. Bro, lu tau gak nih apaan? Ini mah kumis macan kata gitu. Kumis macan, iya gitu. Udah gue fotoin. Terus lo tahu dong semua. Kusumo tahu dong. Paranormal top Indonesia kan. Gue fotoin. Ini jalan Setayu nih. Gue foto, gue kirim ke Kusumo. Ki, gue punya kumis macan nih, mau bayarin nggak? Berapa? Yaudah 1,5 juta aja. Ya udah bawa ke kantor sini. Gue bawa, bos. Dibayarin itu 1,5 juta beneran asli. Itu benar-benar kumis macan. Gue nggak tahu datangnya dari mana tiba-tiba di dompet gue. Karena lu lihat kita keragunan. Jangan. 1,5 buat kontrakan gue. Dia keturunan Kimaung. Kimaung yang pernah gue datangin. Lu bukain dong. Makanya gue aneh nih aja nih. Gue nggak ngerti itu dari mana. Sekarang dompet itu di gue terus. Ya nggak, orang nggak mungkin. Itulah sebuah fenomena. Itu. Ya. Gue lihat dompet gue. Nah itu fenomena kan. Jadi Tuhan bon laundry doang. Ataupun sifatnya gaib bisa melakukan apa saja. Kalau itu bukan kumis macan asli, itu nggak mungkin. Kiku semua mau bayarin jutaan gitu kan. Dia periksa dulu. Iya, dia cukup lihat foto karena dia punya ilmu canggih kan, sakti kan, lihat foto. Iya, ya oke, mau jual berapa? Maksud gue dites atau buat nyenengin lo doang nih di bayar 1,5. Berikutnya karena dia tahu lo gak ada duit. Berikutnya ada lagi, bukan? Oh, gitu. Berikutnya gue dapat lagi dari temannya Haji Akin. Oh, ada kumis macan. Tapi itu macan mati dari macan mati, ya kan? Gue tawarin, nggak mau. Asli, gitu nggak mau ya? Nggak mau. Karena itu dia tanya dulu itu dari mana? Dari macan mati, kumisnya dipotong gitu kan? Nggak mau dia. Nah kalau yang kumis ini gue bilang ada di dompet datang gitu. sendiri. Dia bayarin. Kalau itu nggak ada faktor misterinya, ya kalau gue bohong atau apa, Kisumo mana mau beli kan? Benar. Dia sakti. Yeah, Dan dia bisa tes. Boleh tanya ke Kisumonya deh. Kisumonya masih hidup ya. Dia bisa tanya, pernah beli kumis macan nggak sama gue? Kayak begitu. Lu suka dapat barang-barang kayak gitu kan? Dapat. Banyak yang nggak usahain ya, yang tiba-tiba. Oh, yang tiba-tiba. Tapi rata-rata yang gua koleksi di rumah, ya gua melakukan satu ritual. Pengangkatan. Kapan-kapan kita bikin ya. Kita bikin jejak misterinya yang ritual pengangkatan barang. Ya, siap. Oke? Siap. Nah, karena kita nanti sekarang kalau di luar kita tunjukin lagi gimana caranya dompet di luar dilempar bisa duit. Tinggal begitu Pak. Ntar gue beli dompet yang gantian ya Pak. Gitu. Ya khusus emang panjang, yang pendek nggak bisa, ntar duitnya berlipat. Duitnya kudu kenceng begitu. Oh iya. Kalau berlipat dompetnya pendek gue tuh, Ya, cuma jangan segini pendek, doang. Sama ntar diselip-selipin, tangan gini udah apa? Itu duit gue kumpulin terus langsung gue bawa ke ATM, gue masukin ke ATM asli. Kalau itu palsu nggak bakal masuk ke ATM. Gue masukin ke ATM Iya. di Depok, wah masukin seret. Masuk semua tuh duit, nggak ada yang ditolak. Berarti baru-baru ini dong. Oh kalau nggak salah belajar di Margo City. Apa gue Margo City itu kita ke Citos ya? Nggak belajar, itu Citos beda lagi belajarnya. Iya, gue lupa. Nah terus ada yang bisa ditunjukin nggak sekarang ini ke penonton kita nih di Bros and Bros Show, sesuatu yang bisa ditunjukin? Gue demennya sama soib lama begini nih. Selalu langsung dateng gitu loh. Gue disuruh trik sesuatu, bukannya gue nggak mau bro, ya. Bukannya juga nggak dibisain, gitu ya. Tapi untuk melakukan satu trik ataupun melakukan sesuatu hal yang gaib yang dari tidak nyata menjadi nyata di meja ini gitu ya. Istilahnya nih ini botol Fanta, ini botol Coca-Cola. Akhirnya gue rubah. Yang ini lompat begitu tuh. Yang Fanta ke Coca-Cola, yang Coca-Cola ke Fanta. Tapi kan gue kudu
Ada ritual dulu ya. Ada ritual-ritual sedikit Oke, yang lah. sepintas lah. Ini studio Boss and Bro nih. Kira-kira di depan, kiri, kanan ada sesuatu apa nggak? Baik itu makhluk gaib atau benda gaib? Kalau makhluk gaibnya ada. Ada. Satu, ya. Setiap orang yang membicarakan hal tentang spiritual, pasti karuhun guru datang. Oh, gitu. Oke. Oh gitu. Karuhun guru dari ente apa dari aneh apa dari Pak Bejidan nih? Dari mana saja, ya itu pasti datang, Satu. ya, Buat jagain. duduk menyaksikan. Di anak Dan ngomongnya bener apa enggak nih? setiap rumah dimanapun kondisinya, pasti di rumah itu kan ada yang lembab. Iya. Iya. Contohnya kayak WC nih. Oh, gue kirain kayak tek. Ini ngomongin rumah. Lembab, ada lumut, ada apa. Iya. Disitulah dia bertempat. Di situ dia. Kenapa ada yang bilang kebersihan sebagian daripada Iman. iman. Itu maksudnya. Jadi kalau bisa rumah yang bersih. Nah, tempat-tempat lembab itulah. Nah, ada apa nih? Mereka itu Gue berarti. pengen tahu ada apa nih makhluk ini? Ada positif atau negatif yang ada di rumah? Kalau makhluk ada, dan di tempat ini pas gua masuk kayak nyaman begitu, ya ada benda juga. Jadi gue tertarik untuk gue mau datang lagi ke sini. Wah. Mantap nih. Gue tertarik untuk gue datang lagi ke sini Mantengin. dan gue lakukan sesuatu, ya. Kita tetap ada di sini, gitu ya. Gue hanya melantunkan doa, tahu nongol sini nih, gubrak. Nah itulah yang ada di sini. Dan gue akan kasih tau posisi ini barang ada di mana. Gue pernah nyaksiin sendiri Pak, mata kepala gue sendiri ini waktu di rumah Jala Setayu, ya itu kardus kosong. Jadi gue kasih lihat kardus kosong nggak ada apa-apa, dikasih singkong, pak, gak lama itu brek ditarik, begitu gue buka sama teman-teman isinya apa? Rantai babi. Gue masih ingat sampai sekarang. Santai maksudnya? Rantai babi. Apa sih anti babi? RB. Itu dalam dunia mistik orang pada tahu. Oh. Rantai babi itu kayak ada bulu babinya tuh, ada benjolan-benjolan kayak gini. Di dalamnya. Dan jadi kalau Itu narik juga tuh. Itu bisa buat narik, ya. Kalau dipakai sama orang tambang ataupun batu bara ataupun tambang emas, intan dan lain-lain, jadi fungsi rantai babi ini bisa nyari detektor ya. kalau dia lagi boring tuh dia nyari barang yang bagus. Iya kayak detektor gitu. Iya. Jadi kalau pejabat-pejabat kagak punya begituan yang sifatnya punya tambang, kagak punya. enggak, itu gimana caranya? Itu kan kalau nggak salah lu bilang itu barang ada di Jalan Siaga Pasar Minggu. Jauh. Jadi ditarik ke Depok. setuju. Gitu. Iya. Karena waktu itu dilihat di pohon mangga nih ada Pakai barang itu, nih. pakai apa ya? Titipan kita Oh, itu yang kurir. makanya pakai Di alam sana juga ada tiki, ada beda, cuma beda. Kok bisa? Kok gue bingung tuh. Kok bisa? Motornya juga One day beda. service dong ya, one day service. Motornya Nah, itu beda, jujur, Pak, mobilnya itu- beda. itu gimana Itu kok bisa? pakai ilmu. Namanya ilmu ma'rifati bayan. Oh. Ilmu ma'rifati bayan ini. Roma ita izro ma ita walakin Allah Roma, jangan ditiru ya, jangan dibaca asal-asalan. Jangan. Udah konteks ke sini baru gua akan jelasin. Nah itu jadi gue lihat sendiri Pak. Jadi ini bukan Bener, kata Pak. orang. Gue kalau kata orang gue nggak percaya. Jadi gue Makanya punya mata undang kepala gue sekarang. sendiri. Itu benar-benar kardus kosong dikasih singkong Dipotong. dipotong-potong. Tiba-tiba itu beberapa menit kemudian dibuka ada itu namanya rantai babi. Singkongnya masih ada. Singkongnya ada sisa nggak semuanya habis banget. bisa. Dan itu katanya kalau orang yang nggak cocok kalau dipakai itu gatel. Oh. Gatel banget. Lu bisa jadi pada budukan lu kalau pakai, lu nggak cocok, nggak kuat gitu. Gitu. Waktu itu yang megang orang Makassar ya, kita kasih orang Iya, Makassar. benar. Makassar. Kayak Orang gitu. Makassar. Namanya saya lupa tuh. Mungkin kalau masih ingat kontak kita deh. Masih megang atau bendangnya itu RB-nya ya nggak? Terus benda apa lagi bos yang pernah ditarik yang berharga gitu? Penjalin tula, Apa tuh? rotan ketemu ruas, rotan ketemu Oh, ini. yang Oh, gede itu rotan. yang Bukan bambu bukan bentuk. hanya bambu ya. Oh, ternyata ada rotan. rotan, terus besi kuning. Ya banyak lah bro. Banyak ya. Kalau gua sebutin nggak cukup nih, Bisa 25 menit 1 jam nggak cukup. 3 bulan tuh nggak Tengah juga gue dulu narik Oke. biasa gue narik tuh. Kita nanti akan bikin part 2. Part 2 itu kita akan ngebedah barang-barang Yang mau ditarik. yang udah ada di sini yang akan dilihat ini apa barang yang atau koleksi gua punya Dan- yang ya, gua dan ada. beberapa yang akan gua tarik. Gitu. Karena ada posisi yang sifatnya barang ada di mana nih, gua tarik ke wilayah rumah ini kalau bagus. Gua tarik ke wilayah rumah ini nanti gua buktiin keluar dia. Entah itu pecut, entah itu keris, entah itu batu, entah itu apa, ya nanti lo saksiin aja lah di part kedua. Ya, ntar gua- dan di sini di barang gue masih ingat beliau bilang di rumah gue itu ada sesuatu di atas sama di Oh, lagi utang belum berarti Ah. sama gue ya. itu nanti sekalian kita buktikan lah, kita ambil itu siap. barangnya apa ya, karena itu sangat langka. Jangan lupa ya, like,
share, and subscribe-nya. Oke, kita sudahi dulu obrolan kita kali ini. Nanti tunggu part 2-nya dan part-part berikutnya. Part keduanya mungkin kita akan mengupas mengenai benda-benda pusaka apa aja yang ada. Akan kita jabarin apa-apa dan juga Ya, ada harapan gue nih bro, sorry kepotong nih bro ya. Gue juga panggil beberapa saksi mata gitu kan. Biar orang tuh nggak salah pikir nggak apa. Ini ada rombongan orang meninggal nih di Depok nih. Mau dimakamin di lapangan Jawa. Gue lagi naik mobil sama keluarga. Gue stop mobil, gue stop rombongan itu. Wah, hampir ribut tuh situ. Alhamdulillahnya salah satu yang masih hidup nih pengantar jenazah ada yang kenal gue dan kebetulan suaminya. Ternyata tetangga gue dulu ketika gue di Depok ya. Oh iya saya kenal ini. Turunin, ini belum mati gue. Hah? Belum mati. Ini belum mati gue. Tolong turunin. Itu warga banyak kumpul semua. Kaget nomor itu. Iya jelas. Keranda gue bilang buka. Udah dikafanin kan. Udah, kalau misalkan nggak terbukti apa yang gue ucap, gue bilang lo boleh kafanin gue dan kubur bareng dia. Hidup gitu. Tapi karena berhubung suaminya kenal gue, dia ditaruh di pinggir gini. Nah, gue cuma beli aqua ya, sama rokok Jarum Super, terus gue doa sembur ke dia, alhamdulillah. Dia bergerak lagi. Berarti dia Dan itu beberapa orang ada yang pingsan, ada yang mana. Jadi dia merasa bahwa dia terikat sesuatu dan dia melihat jenazah dia lagi jalan. Dia berteriak-teriak. dia minta tolong teriak-teriak untuk ente bisa lihat gitu. Iya, jadi itu gara-gara di atas keranda itu ada siluman, ada hewan yang nangkring begitu. Gitu ya. Jadi soalnya dia kayak orang tidur di rep-rep gitu kan. Kita bisa ngeliat badan kita kalau lagi tidur di rep-rep kan gitu. Ya nggak, kitanya apa-apa tapi badan kita diam. Berarti fenomena itu apa maksudnya? Goib. Iya itulah dia ditarik sama itu sama yang singa itu yang diambil dia sama makhluk itu. Sama makhluk itu. Dia diisi yang lain. Nah, lo tahu itu gara-gara ngedenger teriakan dia? Bukan teriakan, karena pas jalan di atas kerandanya. Lo ngeliat Gua lihat ada makhluknya, makanya gue berhenti. Tapi lo tahu itu masih hidup bagaimana ceritanya? Ya, makhluk itu tuh yang menyebabkan ini orang belum mati pokoknya. Ini belum mati. Terus gue mau tanya lagi, kalau dikubur bener-bener bisa mati dong? Ya jadi mati loh, kalau dikubur bener-bener orang hidup. Emang itu ditunggu-tunggu sama si makhluk itu. Iya. Ya bagaimana nggak mati, dikubur di tanah nggak ada oksigen, mati lah orang hidup. Ya gua kagak di jeruk purut. Gua dipendam di jeruk purut dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Alhamdulillah gua sehat sekarang. Itu kenapa tuh? Ya itulah fenomena. Gua nggak bisa cerita. Yang pasti itu bicara masalah warisan. Nah kalau sekarang nih, kalau udah kita jabarin tadi mengenai cerita-cerita misteri yang seperti ini, akan lebih menarik lagi nanti pada di part-part atau episode berikutnya ya. Jadi karena ini kita udah cukup lama nih, jadi kita sudah dulu obrolan kita ini. Suasana kita juga udah mulai hangat, panas nih, udah berkeringetan kita di sini. Oke, kita makasih banget buat Kang Jalas Bayu yang sudah hadir di acara Boss and Bro Show. Dan jangan lupa kita tunggu session-session berikutnya nih, karena Bro and Sis sangat menanti nih cerita-cerita seperti ini. Dan jangan lupa juga dengerin siaran kita mengenai misteri yang ada di Radio CBB 105,4 FM yang ada di Jakarta ya. Bisa didengerin dan juga bisa lihat di live streaming di channel CBB Channel di YouTube setiap hari Sabtu jam 8 sampai pukul 11 malam. Oke. Akhir kata saya Heru Bos pamit mundur. Bila ada salah-salah kata maafin aja, dan juga teman saya Bapak Jidan serta Jalas Setayu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kan.